Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Febriansyah, NRP 0822040020 dari D4 Teknik Perpipaan TP4A. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai tugas besar saya di mata kuliah metode numerik yang membahas mengenai oscillating flow phase cylinder. Nah, bisa kita lihat di deskripsi apa itu oscillating phase cylinder, yaitu merupakan aliran fluida dengan arah bolak-balik. Aliran berosilasi di sekitar silinder melingkar di sekitar dinding bidang diselidiki dengan memecahkan persamaan Navier-Stokes dua dimensi yang tidak dapat dimanfaatkan dengan metode residual color-king elemen hingga. Nah, dan pengaplikasiannya biasa ditemukan pada offshore platform, yaitu bisa kita lihat di sini yang sangat mumpuni untuk melakukan penginputan data, yaitu seperti Salome, Inform, Paraview. Berikut adalah mungkin salah satu dari beberapa platform yang mungkin belum dipakai untuk semester ini ya. Itu memiliki peran yang penting dalam desain pipa offshore tersebut. Nah, untuk langkah yang pertama, kita bisa melakukan ini ya, dimensi domain geometrik permasalahan. Nah, berdasarkan keterangan di atas, diketahui sebuah bangun tiga dimensi berbentuk balok dengan panjang searah sumbu X dan sumbu Z adalah 30 satuan dan searah sumbu Y adalah 1 satuan. Nah, di tengah bangun tersebut terdapat 3 buah lubang dengan diameter 1 satuan. Cara lubang pertama dari pusat koordinat bangun balok adalah 3 satuan dan membentuk sudut 150 dari sumbu Z. Nah, untuk langkah yang kedua, yaitu metode meshing. Nah, dengan ukuran minimal pada submesh 0,5, ukuran maksimal submesh 1, serta number of segment sebesar 1. Jadi, nilai total mesh yang terbentuk sebanyak 36.964. Nah, dan tipe mesh yang digunakan pada sistem ini adalah Prisma. Nah, untuk yang ketiga yaitu kondisi batas atau boundary. Kondisi batas ini dengan menyamakan data file pada file P, file U, dan file boundary. Dan untuk yang terakhir yaitu control dig, yaitu dengan mengganti durasi dan time step end time menjadi 50 dan delta T 0,02 dan write interval yakni 0,05. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dimensi domain geometrik permasalahan. Nah, pada gambar sini saya memakai arah titik O mengarah ke tengah dan memakai derajat 15 dari arah OZ. Nah, berikut adalah data soal yang saya dapatkan sesuai dengan NRP saya, yaitu untuk yang sebelah kiri yang putih ya, itu adalah model domain permasalahan pada soal. Nah, untuk yang kanan yaitu model domain permasalahan menggunakan aplikasi Salome. Dan berikut data NRP saya di bawah itu untuk data saya menjelaskan ke sini. Nah, untuk metode meshing, yaitu hasil yang saya peroleh tertera 36.964. Nah, itu dari hasil riset saya waktu saya menjalankan data ini. Cocok menggunakan sampai 1 dengan max 1 dan min 0,5 dengan number of segment 1. Nah, berikut adalah untuk file PU dan file boundary saya seperti ini. Ini kondisi batas dari mesh tadi bisa dilihat sesuai di PPT. Nah, untuk file PU dan file boundary ini saya potong datanya karena tidak mencukupi jika data saya taruh di PPT seperti itu. Jadi saya potong file pada akhir running pada file PU, bukan running, informasi dari file P, file U, dan file boundary. Untuk yang selanjutnya yaitu control dig. Nah, ini saya memakai end time 50
dan delta T 0,02 dengan rate interval 0,002. Untuk yang selanjutnya yaitu pressure contour saya bisa dilihat di sini saya menggunakan dua waktu ya. Untuk yang pertama yaitu 25 detik dan 27,5 detik. Bisa dilihat pada PPT berikut. Nah, untuk kontur verticity saya itu sama. Saya menggunakan waktu 25 detik dan waktu ke 27,5 detik. Oke. Nah, untuk grafik force yang saya sudah buat di Excel ya, ini berikut sudah saya cantumkan pada PPT itu seperti ini. Ini untuk grafik force yang pertama. Terdapat koefisien drag force dan koefisien lift. Untuk yang kedua ya, dan ini untuk yang ketiga. Untuk hasil simulasinya itu seperti ini, bisa dilihat ya, gelombang yang dihasilkan seperti itu. Nah, untuk kesimpulan yang saya ambil ya, dari tugas dan laporan yang sudah saya dapat sedemikian di atas, dapat saya ambil kesimpulan bahwa dari software Salome, OpenFOAM dan ParaView sangat membantu dalam memprediksi karakteristik aliran seperti kecepatan, tekanan, dan temperatur, serta simulasi dari oscillating pipe tersebut, dan juga hasil akhir dari ParaView. Nah, dari hasil lift dan drag force, didapati bahwa gambar pada nomor 2 memiliki eh, itu mohon maaf tipe ya, itu harusnya koefisien drag force dan koefisien lift. Nah, lebih besar dibandingkan 1 dan 3 karena apa? Di nomor 2 dipengaruhi oleh posisi tempat yang dimana silinder 2 itu langsung terkena arus tanpa ada hambatan sekelilingnya. Nah, bisa kita lihat seperti simulasi berada ini. Nah, di silinder 1 dan 2 yaitu yang berada di bawah yang sejajar. Nah, itu memiliki arus yang terhantam arus yang tidak secara langsung begitu. Jadi ketika satu terhantam arus dari sisi kiri, nah untuk yang ketiga itu hanya terkena hantaman arus yang sebelumnya terkena pada silinder yang pertama. Nah, jadi pada silinder yang ketiga itu tidak berdampak besar seperti pada silinder yang pertama. Begitu juga sebaliknya ketika arus terbalik. Nah, sedangkan untuk yang silinder yang kedua itu yang berada di atas itu mau dari arah manapun itu tetap terkena hempasan aliran air ya, karena tidak ada sesuatu hal yang menghalangi pipa tersebut mau dari berbagai sisi ya kan, dan letaknya pun berjauhan. Jadi eh, silinder pada nomor 2 ini tuh memiliki CD dan CL yang lebih besar seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.